It's now or never, come hold me tight. Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. Nah, itu tadi adalah lagu yang dipopulerkan oleh Elvis Presley yang bercerita tentang keinginan yang sangat hasrat dan menggebu yang tak tertahankan lagi untuk mendapatkan cintanya. Ini pula yang terjadi dengan Soekarno, sang proklamator kita. Semangatnya yang berapi-api dan kemauannya yang keraslah yang memungkinkan kita dapat segera merdeka pada 17 Agustus 1945. Saya tidak perlu lagi menceritakan atau mengkisahkan Soekarno lahir tahun berapa atau siapa orang tuanya atau pendidikannya. Semua orang sudah tahu. Kita semua sudah tahu. Tapi yang menarik di sini adalah dalam pidatonya di depan BPUPKI pada 1 Juni 1945, di mana dia mulai mempidatokan konsepnya Pancasila yang akan menjadi dasar negara kita. Soekarno juga dalam pidatonya mengangkat hal-hal yang bagi kita remeh tapi lucu. Ternyata beliau juga adalah seorang orator yang hebat, penuh bunga, dan membuat para hadirin waktu itu anggota BPUPKI tertawa, tersenyum, dan tentu saja bersemangat. Ketika beberapa anggota meragukan Soekarno untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan, dia mengatakan, coba saja saudara lihat buku atau membaca buku Armstrong yang bercerita tentang Ibn Saud. Di situ ternyata bahwa tak kala Ibn Saud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia, rakyat Arab sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari, otomobil Ibn Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Baduy di Saudi Arabia itu. Toh, Saudi Arabia merdeka. Lucu bukan? Dalam pidatonya itu juga dia memberi contoh. Lihatlah pula jikalau tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat, Soviet Rusia. Pada masa Lenin, mendirikan negara Soviet adalah, adakah rakyat Soviet sudah cerdas? 150 juta rakyat Rusia adalah rakyat musyrik atau golongan yang percaya adanya Tuhan tetapi tak menganut suatu agama. Yang lebih dari 80% tidak dapat membaca dan menulis. Bahkan dari buku yang terkenal dari Leo Tolstoy dan Philip Miller, tuan-tuan mengetahui betapa keadaan rakyat Soviet Rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Soviet itu, dan kita sekarang di sini mau mendirikan Indonesia merdeka. Terlalu banyak macam-macam soal kita kemukakan. Kalau begitu adanya, kita tidak akan mengalami Indonesia merdeka sampai di liang kubur. Hahaha. Lihat pula ketika dia menjawab salah seorang anggota BPUPKI,
Sutarjo, begini kata Soekarno. Saya mendengar uraian Paduka Tuan Sutarjo beberapa hari yang lalu, tak kala menjawab apakah yang dinamakan merdeka. Beliau mengatakan, kalau tiap-tiap orang di dalam hatinya telah merdeka, itulah kemerdekaan, saudara-saudara. Jika tiap-tiap orang Indonesia yang 70 juta ini, 70 miliar ini lebih dulu harus merdeka di dalam hatinya, sebelum kita dapat mencapai political independence, saya ulangi lagi, sampai lebur kiamat kita belum dapat Indonesia merdeka. Wah, di sini para anggota bertepuk tangan riuh, ada yang tertawa. Ya kan? Ada juga yang mengatakan, mengkritik, dan dijawab oleh Soekarno. Saudara-saudara, sebagai juga salah seorang pembicara berkata, kita bangsa Indonesia tidak sehat badan. Badan penyakit malaria, banyak disentri, banyak rudem, banyak ini, banyak itu. Sehatkan dulu bangsa kita, baru kemudian merdeka. Saya berkata, kalau ini pun harus diselesaikan lebih dulu, 20 tahun lagi kita belum merdeka. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita menyatukan rakyat kita. Walaupun misalnya tidak dengan kinin, tetapi kita kerahkan segenap masyarakat kita untuk menghilangkan penyakit malaria dengan menanam ketekang kerbau. Di dalam Indonesia merdeka kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat. Di dalam Indonesia merdeka kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan jembatan. Di seberang jembatan emas, inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Memang di sini saya tidak akan mengangkat mengenai 5 sila yang dicanangkan oleh Soekarno, tapi saya ingin mengangkat hal yang remeh tapi lucu, yang menandakan bahwa Soekarno adalah seorang orator yang hebat, bukan saja cerdas tapi juga sangat cendekia, lucu, dan memikat. Ya saja contohnya ketika dia membandingkan keinginan merdeka dengan keinginan seorang yang ingin menikah. Coba pikirkan, kata Soekarno, hal ini dengan membandingkannya dengan manusia. Manusia pun demikian, saudara-saudara. Ibaratnya, kemerdekaan saya bandingkan dengan perkawinan. Ada yang lekas berani kawin, ada yang takut kawin. Ada yang berkata, saya belum berani kawin. Tunggu dulu, gaji 500 gulden. Kalau saya sudah mempunyai rumah gedung, sudah ada permadani, sudah ada lampu listrik, sudah mempunyai tempat tidur yang mental-mentul, sudah mempunyai meja kursi yang selengkap-lengkapnya, sudah mempunyai sendok garpu perak 1 set, sudah mempunyai ini dan itu, bahkan sudah mempunyai Kinderritz, barulah saya berani kawin. Selanjutnya kata Soekarno, ada orang lain yang berkata, saya sudah berani kawin kalau saya sudah mempunyai meja 1, kursi 4, yaitu meja makan, lantai 1 size, lantai 1 tempat tidur. Ada orang yang lebih berani lagi dari itu, yaitu saudara-saudara Marhain. Kalau dia sudah mempunyai gubuk, saya dengan 1 tikar, dengan 1 periuk, dia kawin. Sang clerk dengan 1 meja, 4 kursi, 1 size, 1 tempat tidur, kawin. Sang endoro yang mempunyai rumah gedung, elektrik, knoplet, tempat tidur, uang bertimbun-timbun, kawin. Belum tentu mana yang lebih looking. Belum tentu mana yang lebih bahagia, sang Doro dengan tempat tidurnya mentul-mentul atau Sarinem dan Samiun yang hanya mempunyai 1 tikar dan 1 periuk, saudara-saudara. Tepuk tangan para hadirin sambil tertawa. Saudara-saudara, soalnya adalah demikian, kita ini berani merdeka atau tidak? Inilah saudara-saudara sekalian, Paduka Tuan Ketua yang Mulia, ukuran yang terlebih dahulu saya kemukakan sebelum saya bicarakan hal mengenai dasarnya satu negara merdeka. Saya mendengar uraian Paduka Tuan Sutarjo sebagai hari yang lalu,
Inilah beliau mengatakan kalau tiap-tiap orang dalam hatinya telah merdeka, itulah kemerdekaan, saudara-saudara. Ya, tidak begitu adanya. Kita merdeka sekarang atau nanti. It's now or never. Terima kasih.